For the next speaker is from Bali Animal Welfare Association. For the speaker and moderator, you have the 30 minutes and this stage is yours. Oke, selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Levin, saya dari Bali Animal Welfare Associations. Sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang judulnya adalah Resilience is not only for human. Berbicara resiliensi, kita tidak berbicara mengenai manusia saja. Masih ada elemen-elemen lainnya yang perlu dijadikan bahan pertimbangan, khususnya ketika kita berbicara mengenai disaster risk and reduction. Sore hari ini saya bersama dengan tim, singkatnya adalah ini merupakan sebuah program yang kami jalankan di Karangasem. Itulah sebabnya tim kami pada hari ini ada dari IFO, International Fund for Animal Welfare, kemudian ada Bapak Ida Bagus Arimbawa, beliau adalah Ketua BPPD dari Karangasem, kemudian juga adalah Project Manager daripada bawah, Bapak Ade Andriawan. Untuk mempersingkat waktu, kami minta langsung, we would like Jen, could you please take the floor and deliver the presentation. All right. Hi everyone. Thank you, Levin, for that introduction. As Levin pointed out, today we're going to talk about a topic that we don't often hear in our space of disaster risk reduction, but I really think it's something that deserves attention, and I'm hopeful today that we will get to share a little bit about this work with you and why it's so important. So, as Levin said, resilience is not only about the humans, we also need to consider animals and the role that they play in the communities we work in. And if our goal is to leave no one behind, we need to think about how the animals play a role in us reaching that goal. So my name is Jennifer Gardner, and I work for the International Fund for Animal Welfare, which is a conservation-based organization that works to protect animals and the places they call home. So I work in the Disaster Response and Risk Reduction Program, and back in 2017, I had the opportunity to come here to Bali, Indonesia, and work in the aftermath of the eruption of Mount Agung. So as you know, it was an active volcano, and ultimately it reached that highest alert status, and the government enacted a 12-kilometer evacuation zone around the volcano. So when evacuations happen, sometimes people aren't home, or sometimes they're in a panic and they leave their animals behind. But we also see that there's evacuation centers for people, but these evacuation centers aren't really set up to accommodate animals there. So there's a variety of reasons why animals are left behind. In some cases, like dogs, they are left home to protect that home. So when we went to Mount Agung alongside Bawa, we provided food, we provided water, and veterinary care for the animals that were left behind. And this went on for weeks. And so during those weeks, we really got to know the communities there, and while they were mostly vacant, there were people who stayed behind. And these people stayed behind because they didn't want to leave their animals. They depended on these animals for their livelihoods, and they needed them to stay healthy in order to protect their family. In communities where we really see these close relationships between
animals, and people, especially the communities that depend on livestock for livelihoods. Animal guardians will not evacuate if there's nowhere to take their animals to. They need to have a safe place, just like we provide for the people. The animals need to have a safe place. The families need to have transportation to get these animals to those safe places, and then they need to have the resources in place to ensure the animals have access to the food and water and veterinary care that they need to withstand this disaster. So in the case of Mount Agung, like I said, it went on for weeks. These weeks turned into months, and families eventually started to return home, knowing that they were going to be living on the slopes of an active volcano. And this disruption affected their lives, not only during that period, but even still today. The economy of the communities in Karangasem, they really rely on their livestock, and their economies have not recovered to this day, primarily because of the livestock issue. So for the response phase of this disaster, IFAW and BAWA remained active, as I mentioned, for a long time, and we really got to know these communities and care about the people who cared about their animals. And we really felt that we needed to do more, that in the recovery we had to find a way to look long-term to help the people and animals of these communities. So typically, IFAW engages in disaster risk reduction activities that generally focuses on building up the capacity of animal welfare organizations locally that will help respond to animals and disasters, and also working alongside the local government who is responsible for managing animals and disasters. But in the cases of these communities, we really didn't think that was enough. And so we started to look at ways to think about resilience holistically for these communities. Because living on the slopes of a volcano in a remote area that's difficult to access, we knew that they needed to be able to be strong on their own and not rely on outside support. And so we started to dig deeper into what a project could look like that combined animal health, animal welfare, and community resilience. And so that's kind of where we ended with that first phase of saying, you know what, we wanted to do more and we want to find a holistic way, but this is something we've never done before. So we wanted to make sure that we looked at this holistically and carefully. Thank you, Jen. Pada dasarnya adalah ketika tahun 2017 ketika Gunung Agung meletus, ada begitu banyak hal yang terjadi dan intervensi kami dimulai dari sana sebenarnya. Ketika itu berjalan, kami menemukan banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Salah satunya adalah apa yang di-share tadi oleh rekan kami Jen, adalah ketika kami menemukan bahwa penduduk ataupun masyarakat lokal tidak mau dievakuasi karena mereka khawatir terhadap kondisi ternak ataupun hewan-hewan peliharaan mereka. Itu adalah resiko. Kita nggak bisa menganggap bahwa oh, itu bukanlah resiko, itu adalah termasuk resiko. Kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah karena masih sedikit sekali persiapan yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk dalam masalah pengetahuan mereka. Ataupun dari masyarakat itu sendiri juga belum siap apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana, kemana ternak harus dibawa. Nah, untuk lebih memberikan gambaran yang lebih luas lagi, kami minta rekan kami, Bapak Ade Andriawan, mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai program yang sedang dijalankan saat ini. Ya, terima kasih Pak Levin. Jadi temuan tersebut membuat kami menjadi bahwa ini sesuatu yang urgent untuk dibahas. Dan juga kami menghubungi para stakeholder bahwa ternyata memang tidak ada rencana evakuasi ternak yang tersedia di tingkatan pemangku kepentingan seperti itu. Jadi makanya kita lakukan lagi assessment lebih mendalam, kita lakukan kajian lebih mendalam, kita analisa. Kita akhirnya memutuskan memulai program ini di 2 dusun di Desa Ban yang letak dusunnya itu 4 kilo sampai 6 kilo dari puncak kawah Gunung Agung, seperti itu. Jadi kita masuk ke sana,
Kita mulai dengan risk analysis, kita analisa risikonya dengan membiarkan mereka menemukan sendiri apa sih sumber daya lokal yang mereka miliki, apa sih kerentanan yang mereka miliki, apa sih yang risiko yang akan mereka hadapi. Setelah itu baru kita bersama-sama menyusun siapa sih pemangku kepentingan yang mereka akan ajak bekerja sama. Seperti itu. Karena fakta-fakta yang kita yang kita dapatkan adalah pada saat tahun 2017 ternak sapi yang seharga 10 juta karena mereka terpaksa dan dipaksa untuk mengungsi dijual 2.500.000. Kambing yang harganya 400 sampai 600.000 dijual 70.000. Itu yang kita temukan. Makanya ada urgensi yang kami temukan bahwa kami harus memadankan semua pihak atau semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama melihat apa sih yang sebenarnya harus dilakukan seperti itu. Nah, setelah analisa risiko, kita bersama-sama membuat peta risiko yang bisa membantu mereka, baik itu peta risiko, peta evakuasi. Jadi setelah itu baru kita mulai membentuk atau mengumpulkan mereka menjadi sebuah kelompok yang biasanya disebut kelompok masyarakat penanggulangan bencana. Seperti itu. Saat ini sudah ada 2 kelompok di Dusun Bunga dan di Dusun Bonyo yang mereka memiliki tugas masing-masing secara spesifik untuk menyiapkan tidak hanya manusianya, tetapi juga bagaimana ternak dan hewan peliharaannya. Selain itu, kelompok ini juga akan bertugas bagaimana men-trigger atau berinisiatif untuk membantu pihak pemerintah atau siapapun yang menolong mereka untuk menyiapkan titik-titik evakuasi ternak yang layak. Karena pengalaman 2017 kemarin, mereka tidak mendapatkan itu. Kekurangan pakan, kekurangan air, dan kurangnya akses kesehatan untuk hewan. Jadi mereka kelompok-kelompok ini yang akan menyiapkan layanan-layanan tersebut dengan menghubungkannya dengan pihak-pihak yang memiliki peranan dalam kesehatan hewan itu sendiri. Nah, dan kelompok ini juga akan berusaha mereduksi konflik baru. Di 2017 kita temukan ada masyarakat yang mengevakuasi anjingnya ke tempat evakuasi manusia gitu. Nggak semua orang menerima karena ada di satu tenda ada anjing di dalam tenda tersebut, atau ada burung, atau ada ayam jago, atau kucing seperti itu. Nah, ini kelompok ini yang nanti akan berfungsi untuk memfasilitasi bahwa tempat yang layak untuk ternak seperti apa, tempat yang sehat dan aman untuk manusia seperti apa, seperti itu. Nah, setelah itu pasti kita akan dampingi dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Yang sudah kita lakukan adalah penanaman indigo vera untuk pakan ternak. Terus ada pelatihan-pelatihan untuk kelompok untuk memastikan bahwa mereka terisi dulu. Dan saya yakin kita sudah bersepakat di awal dengan Bapak Kepala BPBD. Kesiapsiagaan itulah kuncinya. Karena belum tentu BPBD bisa datang 1 jam setelah kejadian ke akses yang terisolasi seperti di Dusun Bunga yang letaknya di atas gunung, yang akses jalannya rusak, sehingga itu akan menyusahkan bagi mereka seperti itu. Jadi kita dari awal sudah bersepakat bahwa bagaimana kita latih masyarakatnya, siapkan masyarakatnya, BPBD nanti sebagai supporting sistemnya, sistem pendukungnya. Siapa yang akan merespon pertama kali? Ya first respondernya tentu masyarakat. BPBD akan datang membantu masyarakat, mendukung masyarakat setelah semua hal yang memang masuk ke dalam masa tanggap darurat itu telah terlaksana dengan baik dan dibantu, diasistensi oleh BPBD itu sendiri. Saya rasa itu kalau kita bicara tentang program apa yang kita lakukan di Kabupaten Karangasem saat ini. Terima kasih Pak Nebin. Terima kasih Pak Ade. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini saat ini adalah secara umumnya apa yang kami lakukan, kami berusaha sebisa mungkin dari awal intervensi, kita ingin sekali untuk membangun ketangguhan daripada masyarakat itu sendiri. Dan membangun ketangguhan membutuhkan persiapan. Artinya kita tidak bisa mengharapkan masyarakat untuk langsung menjadi tangguh dalam bencana. Itu kayaknya mustahil untuk dilakukan. Itulah kenapa dari slide-slide yang teman-teman lihat semuanya, dari awal ketika kami melakukan intervensi tersebut, kami libatkan masyarakat. Kenapa? Karena kami berusaha untuk
mendengarkan apa yang masyarakat butuhkan. Dengan segala keterbatasan yang ada dalam bencana khususnya, ketika semua dalam keadaan panik, apalagi kalau tidak ada sebuah rencana yang bisa mereka terapkan, maka risiko akan menjadi semakin besar, bukan? Risiko tidak bisa kita hilangkan. Risiko hanya bisa kita kecilkan. Dan itu bisa kita dapatkan ketika masyarakat sudah aware, masyarakat sudah tahu. Itulah kenapa dalam segala bentuk intervensi kita selalu melibatkan masyarakat dari awalnya. Saat ini kami akan berikan kepada Bapak Ida Bagus Arimbawa sebagai Ketua BPBD Karangasem untuk memaparkan keadaan di Karangasem sekaligus apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Departemen BPBD di sana. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan kami saat itu juga sebagai Kepala Pelaksana BPBD. Jadi pada intinya pada saat terjadi erupsi Gunung Api Agung tahun 2017, memang kami dari peningkatan status dari normal ke waspada ke siaga, itu kami sudah melakukan mapping pemetaan terhadap rencana evakuasi. Terutama saat itu, cuma kami terus terang memikirkan evakuasi masyarakat. Kan itu yang terpenting saat itu. Jadi sudah mapping bersama tim di kantor BPBD. Nah begitu keadaan awas, sudah dinyatakan untuk melakukan pengungsian, informasi dari BPPMG melalui pos pengawas Gunung Agung. Jadi kami melakukan pengungsian bersama tim evakuasi. Walaupun masyarakat juga sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Nah ternyata masih banyak masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi atau di kawasan risiko bencana di KRB 3. Nah pada saat itu kami memang sebagai tim evakuasi yang dikoordinir oleh tim Basarnas juga bersama rekan-rekan yang lain mengalami kendala-kendala karena masyarakat masih banyak yang tidak mau turun diungsikan ke tempat pengungsian yang telah sudah kita tetapkan. Nah dengan alasan hewan ternak mereka masih ada di rumah mereka masing-masing. Nah ini mereka sangat sayang dengan hewan piaraan mereka karena di dalam konsep agama Hindu kami juga ada yang namanya tumpak landep. Jadi kearifan lokal yang ada yang masih terjaga sampai saat ini di mana hewan piaraan mereka terutama ternak, hewan piaraan ini diberikan upacara keselamatan setiap 6 bulan sekali. Artinya di sini ada hubungan jalinan kasih sayang antara hewan, terutama hewan piaraan dengan alam semesta. Karena dianggap sapi itu pertama dia memang mempunyai manfaat dalam rangka untuk kegiatan pertanian membajak sawah, kemudian susunya untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, dan ketiga kotorannya itu dipakai untuk namanya kesuburan tanah atau pupuk. Nah jalinan kasih sayang inilah yang antara manusia dengan hewan peliharaannya yang membuat mereka tetap bertahan untuk kegiatan itu. Sehingga kami bersama tim pada saat membuat posko pun belum pernah terpikirkan yang artinya untuk membuat pos atau tempat shelter evakuasi ternak sama itu belum terpikirkan. Sehingga begitu ada evaluasi posko, kita langsung membuat pos Case One di juga pos komando tanggap darurat. Nah, begitu kita melakukan kegiatan evakuasi bersama ada FAO juga di sana, ada kementerian yang hadir, kemudian dari Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten bersama elemen-elemen termasuk juga rekan NGO di sini ada BAWE dan IFAO di sini melakukan evakuasi. Ternyata masih banyak kendala yang kita hadapi di lapangan. Walaupun tingkat kesadaran masyarakat saat itu cukup tinggi untuk menyiapkan lahannya sebagai tempat evakuasi. Jadi kalau kami tidak salah ada 16 titik yang kami siapkan lahan tempat evakuasi ternak, hanya satu itu lahan dari pemerintah. Yang lain itu semua dari swadaya masyarakat. Nah begitu kita evakuasi, lagi ada kendala, masyarakat ingin mereka berdekatan. Jadi hubungan kasih sayang antara hewan ternak dengan manusia itu sangat tinggi. Mereka tidak mau dipisahkan. Alasannya mereka nanti siapa yang menjaga, siapa yang memelihara, siapa yang kasih pakan ternaknya. Itu yang terjadi permasalahan pada saat terjadi erupsi Gunung Api Agung. Nah sudah kita yakinkan ada petugas. Nah kembali pada saat ternak sudah dievakuasi lagi ada kendala yang lain. Surprise. Ternyata mobil atau sarana yang digunakan tidak sembarang mobil. Walaupun kami di posko sudah ada yang namanya seksi transportasi. Jadi armada pun ada yang khusus digunakan, tidak sembarangan. Kemudian masalah air, tandon air, kemudian petugas kesehatan. Itulah permasalahan yang muncul pada saat sudah dilakukan evakuasi. Nah,
Kami bersama tim saat itu cuma meyakinkan bahwa sapi mereka aman di sana. Nah ini sudah berjalan sehingga ternak-ternak mereka bisa dipelihara dengan baik oleh petugas tim. Dan di sana sangat diyakinkan bahwa apa yang terjadi di awal bahwa hewan ternak mereka, piaraan mereka tuh dijual dengan harga murah, pada saat ditangani oleh posko itu sudah betul-betul berjalan dengan normal. Artinya arus lalu lintas evakuasi berjalan lancar, kemudian juga harga-harga ternak pada saat itu sudah kembali normal. Nah artinya di sini ada pembelajaran bahwa dalam rangka kegiatan penanganan bencana, jadi kita tidak hanya bisa memikirkan evakuasi masyarakat atau orang, tetapi evakuasi hewan ternak pun mereka harus kita pikirkan, karena itu merupakan aset bagi mereka untuk kehidupan mereka di dalam kehidupan mereka itu. Nah inilah yang perlu kita pikirkan. Kami selaku Kalaksa BPBD sempat berdiskusi dengan teman-teman NGO, juga dengan salah satunya FAO juga yang memfasilitasi bagaimana nanti ke depan di dalam penanganan bencana khususnya gunung api, mungkin di Bali atau di luar Bali, adanya juga rentukan khusus tentang evakuasi ternak. Karena pada saat evakuasi ternak pada saat suatu awas, saya yakin itu akan bermasalah. Jadi tidak bisa kita mengungsikan hewan dengan manusia. Mengungsikan manusia saja masih banyak kendala yang kita hadapi. Apalagi di daerah kami di Karangasem itu banyak masyarakat tinggal di kaki Gunung Agung. Yang notabene jalannya itu masih sangat kecil, kemudian jalan tanah. Bahkan hanya bisa ditembus dengan sepeda motor. Nah, kami punya konsep pemikiran bisa nggak ke depan pada saat posisi level siaga ternak ini dulu diungsikan. Sehingga pada saat awas nantinya tinggal mengungsikan masyarakat atau orang. Nah ini pemikiran kami, semoga nanti para penggiat-penggiat penanggulangan bencana bisa memikirkan sehingga korban ternak nantinya ke depan bisa dikurangi seperti kejadian-kejadian erupsi di gunung-gunung api lainnya seperti di Jawa. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bapak Ida Bagus. Jadi untuk teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, dari hari pertama di acara GPDRR ini ada salah satu tagline yang terus-menerus digaungkan, yaitu Let's be resilient together. Mari sama-sama menjadi tangguh, bukan? Itulah sebabnya kami melihat dari dalam program kami ini, pendekatan yang kami gunakan adalah tidak bisa satu elemen bergerak sendiri. Harus ada integrasi, harus ada salah satu bentuk pendekatan yang holistik ketika berbicara mengenai bagaimana mengecilkan resiko dalam bencana. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga mungkin ada masukan-masukan yang bisa diberikan kepada para panelis di sini. Kami buka kesempatannya. Oke, mungkin Ibu ini terlebih dahulu, silakan. I will speak in English. I'm Mia. I'm originally from Surabaya, and I'm an animal rescuer. Now, this is actually, as an animal rescuer, actually it is haunting us because during disaster we have to rescue animals that we rescue. So I just want to know if there is any module or whatever about how to rescue animal during disaster. Okay, thank you. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya akan berikan kepada Jen dulu, dan kemudian Pak Ade bisa memberikan jawaban tersebut. Thank you for attending. Always great to see a fellow animal rescuer in the crowd. So we do offer trainings. IFAW's done a few trainings here in Indonesia in the past for animal rescuers, talking about how to collaborate with the government, how to understand more of the practices of disaster management and kind of how you would fit into that picture and what it means to rescue an animal. What do we need to do with that animal? How do we reunite it with its owner if possible? And just some of the ways that we can continue to improve our own practices working in the animal field to help more people and animals together. So we are working on an online animals and disasters module, so hopefully we'll be able to share that in the future. And for now, like I said, this is a kind of a new project for us, and we're hoping that in communities where there are already established groups, that you would get wrapped into this system so that we could all work together.
Pak Ade, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita cari di Indonesia belum ada. Bukan hanya cara menyelamatkan, tapi cara mobilisasi juga sebenarnya yang paling penting. Contoh melakukan mobilisasi ternak itu kan tidak bisa sembarangan. Menaikkan sapi ke dalam truk itu ada khusus syarat truknya seperti apapun ada seperti itu. Nah kalau di internasional ada LEGS, Livestock Emergency Guidelines. Ya. Tapi kalau kita memang belum punya, mudah-mudahan program ini salah satu outputnya akan mengarah ke situ. Ya. Di mana kita bisa punya panduan bagaimana menangani ternak dan hewan peliharaan, livestock and pets, seperti itu. Terima kasih. Oke. Next, Bapak yang di tengah-tengah, silakan Bapak. Cek. Oke, terima kasih. Saya Pika. Saya ingin bertanya ke Bapak NGO ataupun dari pemerintah, BPBD, apakah ada pengalaman khusus atau menarikkah dalam proses evakuasi? Karena ini kan ada mengevakuasi ternak di dalam situasi darurat bencana. Apakah ada kesulitan atau pengalaman-pengalaman khusus yang sudah dirasakan pada saat 2017 oleh NGO maupun dari pemerintah? Terima kasih. Oke, mungkin Bapak Ida Bagus bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, Pak Bika, jadi mungkin tadi sudah kami paparkan ya, sampaikan bahwa banyak kendala yang kami hadapi, bahkan ada kejadian-kejadian yang unik menurut kami. Jadi pada saat penyelamatan evakuasi hewan itu memang banyak kendala. Ya, masalah kendaraan. Kita sudah kirim kendaraan dari posko, ternyata tidak cocok, tidak sesuai dengan kriteria yang mereka sampaikan. Kemudian ada yang satu unik, tim TRC kami saat itu juga ikut mengevakuasi ternak, mungkin yang sejenis kambing dan sebagainya. Nah itu sempat saat evaluasi itu menjadi bahan sesuatu yang menarik. Pada saat mereka mengevakuasi hewan kambing, ternyata setelah di tempat evakuasi yang dibawa itu anjing mereka gitu. Jadi ini terjadi karena kepanikan. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita cermati, artinya di dalam evakuasi perlu kita ketenangan juga, jangan panik. Ya, sama dengan kita menghadapi bencana, jangan panik. Demikian juga dalam melakukan evakuasi hewan, jangan sampai harus pada saat mengevakuasi kambing ternyata anjing mereka yang dibawa. Ini terjadi di dalam kegiatan evakuasi kemarin. Mungkin itu pengalaman salah satu yang ada di kami. Oke. Mungkin dari pihak kami, dari pihak NGO adalah salah satu hal yang menarik. Mungkin tidak menarik ya, lebih kepada sedih sebenarnya. Ketika seseorang peternak misalnya, mereka hanya punya sekian ekor sapi, kemudian bencana menyerang. Secara mental itu udah keserangan Bapak ya. Pasti berpikir, harus dijual berapa ternak saya? Ketika ternak saya dijual, apakah setelah bencana tersebut selesai, saya bisa pulang ke rumah dan tetap bisa membiayai kehidupan saya dan keluarga saya? Jadi disinilah ketika kita melihat bahwa kondisi mental seseorang ketika dia tidak tahu apakah dia bisa bangun kembali setelah bencana, itu pun juga menjadi hal yang harusnya diperhatikan dari sejak dini. Itulah yang kita maksud dengan ketangguhan itu. Bahwa ya respons itu sangat baik, tetap dibutuhkan, evakuasi dibutuhkan. Tetapi kita juga harus memikirkan bagi para peternak khususnya, ataupun bagi orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan mereka kalau mereka tahu bahwa ternak mereka tidak sehat, ternak mereka sakit, tidak bisa makan dan segala macamnya. Saya rasa itu perlu menjadi sebuah pertimbangan yang sangat khusus buat setiap stakeholder dalam penanganan bencana. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan Bapak. Oke, silakan Bapak, boleh dikasih mic-nya? Ya, salam Pak Made, masih ingat saya? Ya, saya dulu di Karangasem cukup lama nemani. Ya, terima kasih. Saya tidak bertanya, tetapi hanya mengingatkan dan menceritakan tentang yang di Merapi, Pak. Bahwa ternak itu menjadi salah satu prioritas untuk diselamatkan. Karena kalau ternaknya tidak diselamatkan, maka orangnya tidak selamat, Pak. Kenapa? Jadi ini menjadi prioritasnya, kandang-kandang ternak itu harus disediakan.
ketika evakuasi ternak itu didahulukan, maka orangnya itu akan mengikuti ternaknya. Tidak usah menyuruh turun, tidak usah memaksa untuk dievakuasi orang-orangnya, karena pasti akan mengikuti ternaknya. Tetapi akan sebaliknya, ketika ternaknya ini masih di atas, di sekitar kawasan rawan bencana ini sangat membahayakan. Bahkan pernah pengalaman di Merapi, dijaga tentara sekalipun, yang tahu jalannya naik itu warga tersebut, sehingga orang pas naik, pas meletusnya Merapi, maka menjadi korban. Itu contohnya. Nah, kalau soal tadi kesulitan untuk bagaimana mengevakuasi ternak, yang menyulitkan adalah ketika pihak lain yang mengevakuasi. Tetapi ketika yang mengevakuasi itu adalah warga sendiri, dia tahu kok tata caranya membawa ternaknya. Tapi coba disuruh, misalkan ini teman saya Pak Kokok yang nggak pernah megang sapi, ini akan bahaya, pasti lari dan lain sebagainya. Nah, saya berharap juga bahwa tata cara atau strategi yang dilakukan oleh BPBD, oleh BNPB, oleh NGO itu, pertama ketika ancaman adalah gunung api dan itu ada levelnya status itu, ini yang perlu dibicarakan. Dan siapa, bahkan kalau perlu di kampung itu ada tim yang mengevakuasi ternak, ini ada timnya sendiri, jangan NGO-nya, karena kalau NGO-nya nggak bisa loh pegang sapinya. Maka kesiapsiagaan itu perlu itu. Yang penting lagi, kenapa masyarakat itu tidak mau dievakuasi ketika ternaknya nggak ikut? Yang menjamin hidupnya setelah pulang itu ternak itu, Pak. Betul. Hidupnya kedua, nyawa keduanya gitu. Ya. Ini cuman mengingatkan karena saya sebagai warga Merapi, saya pernah share pengalaman juga waktu di Tanah Ampo itu, bahwa ternak harus didahulukan. Orangnya biar turun gitu. Saya hidup dari Merapi, saya dari Merapi Klaten, saya 4 km dari puncak Merapi. Salam tangguh untuk kita semua. Terima kasih Pak. Pak Adi silakan. Ya, terima kasih, matur sukses semua Pak Sukiman. We were sorry, the time is over. Please give the closing remark. Oke, panduan pet handling, bagaimana cara melibatkan masyarakat, itu yang utama. Kesiapsiagaan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi korban berikutnya karena ternaknya hilang, mati, atau dijual dengan sangat murah. Karena itu adalah asetnya mereka untuk melanjutkan hidup mereka. Saya rasa gitu, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Pada akhirnya resiliensi tidaklah hanya mengenai manusia, tapi mengenai hewan juga. Selamat sore.